Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya dalam channel YouTube ini. Dan untuk vlog kali ini kita masih akan membahas RC ya. Jangan bosan dulu ya, karena memang banyak yang mau bahas, dan insya Allah ini seri terakhir dari pembahasan RC murah kita. Apa sih yang mau kita bahas dalam vlog kali? Kalau dalam video sebelumnya saya pernah sampaikan mobil ini kurang sukses lah untuk berjalan di off-road. Saya juga menyampaikan ya dalam video saya, cuma saya lupa untuk videokan di sini. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan mulai dengan tes RC ini di beberapa medan off-road, dan kita akan bahas penyebab dia tidak bisa berjalan dengan baik di medan off-road serta upgrade yang mungkin diaplikasikan dalam RC murah ini. Untuk mempersingkat, yuk kita bawa aja RC-nya ke depan ya. Oke, kita buka pintunya. Ini ya, depan rumah persis ada banyak ya, ya medan off-road lah untuk RC ini. Oke, di depan ini kan kita sudah coba ya kemarin ya. Mainannya kok lewat dari hati. Nanti kita akan coba. Oke, di kerikil sini ya. Oke. Ya, mobil udah di posisi. Sekarang kita ambil remote-nya dulu ya. Sebelumnya saya sampaikan, ini baterainya saya menggunakan yang 1000 mAh dan sudah saya cas penuh ya. Oke, yuk kita ambil remote-nya. Kita tes ya. Oke, pintu bisa buka. Pelan. Oke, nggak mau jalan ya. Oke. Satu ya. Selanjutnya kita tes di medan yang kurang rata ya, tapi padat pasirnya di sini. Maksudnya tanahnya padat. Oke, kita coba tanpa kerikil ya. Ya. Ya pelan kali jalan. Gak bisa nanjak ya. Iya. Nggak bisa jalan mundur. Ya, oke. Ya, seperti kurang tenaga ya. Memang kurang tenaga seperti yang saya sampaikan di video pertama ya. Oke. Yang selanjutnya kita akan tes di area yang berpasir. Jalan nggak ini? Sama sekali nggak bisa jalan. Masih nggak bisa jalan ya. Mungkin ada yang penasaran, ini beneran nggak sih baterainya udah dicas? Ini udah cas beneran, dan nih saya tes ya untuk jalannya. Posisi saya balik ya, bisa jalan normal, belok kanan kiri normal. Masih cukup cepat kok. Itu tadi ya untuk tes RC ini di beberapa medan. Memang lucu ya, judulnya off-road tapi diajak off-road ogah-ogahan, ada pilih-pilih track. Coba di track kerikil, kemudian ada track tanah padat tapi bergelombang gitu kan, agak naik dikit lah gitu. Dan kita juga sudah coba di tanah yang agak berpasir itu kan di depan rumah. Semuanya gagal ya. Kalau yang padat tanpa pasir itu seperti di rumah tetangga itu bisa jalan, cuma masa saya mau mainan di rumah tetangga gitu kan, malu lah gitu. Sekarang kita bahas apa sih penyebabnya, kenapa RC ini ogah-ogahan gitu kan, pilih-pilih track off-road gitu kan. Yang pertama, katanya off-road ya untuk RC ini, tapi seperti saya videokan di sini dan Anda bisa saksikan sendiri, ketinggian bodinya ini, ground clearance-nya ini ya, ground clearance ya, maaf pleset, itu mungkin hanya 1 cm, dan bahkan saya mengukur ini ketinggiannya sebenarnya hanya setengah senti, karena ground clearance apa tuh namanya, ground clearance. Nah, ketinggian bodi mobil dari tanah itu diukur dari titik terendah, dan titik terendahnya itu kita potong sama gearbox nih. Jadi ya kalau buat jalan di tempat off-road, maksudnya di tempat yang agak ngeronjal gitu ya, nggak rata gitu ya, tentu pasti akan nanggrok seperti ini. Yang kedua, apa sih penyebabnya? Oke, yang kedua tentu dari faktor power ya. Ini motornya gimana ya, standar anak-anak gitulah, standar pemula gitu. Mungkin kalau saya analogikan itu kan, saya cari persamaannya dengan Tamiya itu ya, Tamiya yang 10.000 mungkin itu kan. Yang untuk suka-suka. Jadi kira-kira upgrade apa aja sih yang mungkin dilakukan pada RC murah ini? Kita mulai dari bagian luar ya. Yang pertama tentu ban ya, seperti yang barusan kita sampaikan ya. Untuk RC ini secara bodi bagus ya, dan bisa di-upgrade sampai dengan
Mungkin RC skala 1/14 gitu kan. Nah, yang belakang cuma, nah ini cumanya ini yang nggak enak ini. Anda harus pakai as ya, as roda yang lebih panjang agar tidak memotong bodi ya. Bisa dilihat ya, itu nanggrok bodi ya kalau bannya semakin besar. Nah, misal Anda tidak ingin mengganti as gitu kan, artinya as yang panjangnya standar saja gitu kan. Jadi mending rusak bodi dikit gitu kan daripada nyari asnya sudah. Nah, itu silakan untuk ban belakang ya, tapi untuk ban depan mau nggak mau Anda tetap harus mencari as karena untuk kalau muter ke depan, artinya kalau untuk belok ke depan dia tidak masalah ya, karena ini hanya bumper pasangan bisa dilepas mungkin ya. Tapi kalau belok ya roda ini ke belakangnya, nah posisinya ini kecil sekali ini kan, tipis sekali ini jaraknya ini dengan bodi. Jadi mau nggak mau memang solusinya asnya harus diperpanjang gitu. Jadi biar dengan roda besar dia tetap masuk, karena ini kompartemen baterai ya, nggak mungkin untuk dirusak seperti itu ya. Jadi mau nggak mau cari as yang lebih panjang untuk bagian depan, artinya untuk roda depan dan roda belakangnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa sih yang bisa kita upgrade pada RC murah ini? Yaitu baterai. Oke, dalam pengujian baterai 700 mAh bawaannya RC ini ya, itu untuk permainan kontinu, artinya secara terus menerus itu bisa bertahan sekitar 15 menit. Oke, 15 menit. Dan saya pakai yang 1000 mAh, dia bisa bertahan sekitar 20 menit. Lalu digaris bawahi 15 menit ataupun 20 menit itu permainan secara terus menerus ya. Dan nah ini performanya tidak akan sama gitu kan dengan ketika kita memasang baterai yang baru di jas gitu kan. Artinya performa dari mobil ini akan menurun seiring dengan penggunaan gitu. Jadi berapa kapasitas baterai yang seharusnya dipakai dalam sini? Yaitu tergantung ya, Anda maunya main berapa lama. Misal mau main 1 jam, baik, 1000 mAh bisa bertahan 20 menit. Artinya kalau butuh 60 menit Anda tinggal kalikan 3, mungkin butuh 3000 mAh gitu. Secara teori akan lebih lama mainnya. Kita sudah bahas 2 upgrade yang mungkin diaplikasikan pada RC ini ya. Apa saja? Yang pertama tadi ban, kemudian yang kedua tadi baterai, dan apa sih yang ketiga? Nah, yang ketiga tentu power motornya. Nah, untuk melihat motornya seperti apa yang dipakai, kita akan bongkar dulu ya RC ini. Oke. Baik, jadi caranya kita lepas dulu baterai ya, kemudian baru kita lepas baut-baut yang terlihat mengunci. Ingat, hati-hati ya dalam membongkar biar nggak lupa nanti masangnya. Oke, kalau bisa diperhatikan ini cuma pakai dinamo Tamiya biasa ya, kalau Anda sering bermain Tamiya. Dan ini yang potensial untuk di-upgrade. Kalau untuk Anda mencari kecepatan itu bisa di-upgrade sebelah sini, di bagian ini ya. Ini kapasitor yang kecil, saya pernah coba dan sebenarnya nggak terlalu bermanfaat sih ini sih, tapi kalau mau dipasang lagi ya oke lah. Ini bisa Anda upgrade pakai dinamo Tamiya, mungkin yang harga 15.000 seperti itu. Dan yang ini yang ini dinamo untuk untuk pintu, 3 dinamo ya ini ya, karena ini versi yang pintunya bisa dibuka. Ini satu untuk jalan, yang kedua ini untuk pintu. Kita lihat mekanismenya di sini. Oke, yang ketiga itu ada di bawah board ini untuk setir. Nah, bisa terlihat. Oke, saya arahkan kameranya.
Wait. Nah itu ya terlihat ya. Oke, ini yang untuk steering. Oke, jadi overall itu saja sih sebenarnya sih untuk eh, kalau mau upgrade ya, sekedar bisa bermain di off-road, kita cukup mengupgrade ini pakai dinamo yang lebih powerful gitu lah. Dan karena ini dinamo Tamiya nggak terlalu mahal sebenarnya harganya. Saya sudah menjalani dunia Tamiya itu, uji ya menjalani ya. Artinya saya sudah cukup lama lah bermain di dunia Tamiya itu kan, sekitar 15 tahun itu kan. Dan dinamonya itu nggak terlalu mahal gitu kan untuk yang ini. Tapi nggak usah cari yang branded ya, semuanya sekedar banter aja gitu kan, bisa diganti aja. Nah kalau tadi kita sudah bongkar ya RC ini dan melihat dalamannya, ternyata ada 3 motor ya, motor penggerak, kemudian motor untuk pintu ya, dan motor untuk setir. Sekarang yang akan kita bahas adalah berapa biayanya untuk upgrade itu gitu kan. Nah, tentu jadi pertimbangan ya, upgrade mana yang kira-kira paling masuk akal lah untuk diaplikasikan pada RC murah ini gitu kan. Oke, jawaban saya ya semua masuk akal ya untuk diaplikasikan ya, kalau udah hobi dan cinta gimana lagi gitu kan. Tapi di sini saya berikan rincian biayanya ya, dan ini perkiraan ya, karena harga aslinya nanti bisa dicari sendiri di toko atau di marketplace gitu kan. Oke, yang pertama ban ya. Ban ini kalau di upgrade 1:14 gitu kan, saya nemu ban offroad ya 1:14 itu harga per A nya itu kan, termasuk velg ya, Rp25.000, belum termasuk as gitu kan. Dan housing ini ya belum termasuk, bannya Rp25.000 belum termasuk housing dan asnya, tinggal dikalikan 4 saja gitu. Jadi untuk bannya aja, ban doang ya, ban dan velgnya itu udah 100.000, udah seharga RC ini gitu. Kalau tambah as dan housing depan, berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan. Oke. Yang kedua, baterai ya, baterai bawaan 700 mAh ya, seperti sudah saya sampaikan pada menit-menit sebelumnya. Kemarin saya beli baterai 1000 mAh itu ya memang kurang branded gitu kan, itu per A nya Rp5.000 1000 mAh. Nah untuk baterai tergantung keperluan Anda gitu kan, mau yang pakai yang berapa mAh gitu kan. Dan saya menyarankan sih kalau misal semakin gede gitu kan kapasitas arus listriknya gitu kan, semakin gede mAh nya, sebaiknya pakai yang memang branded seperti itu. Walaupun memang kerasa ya nanti di dompet ya, dari marketplace gitu, untuk baterai berkapasitas sekitar 2000 mAh gitu kan, merek S gitu, saya nggak nyebut ya, saya kasih inisialnya aja, itu saya ada di harga 60-an ribu rupiah 2 piece sepasang. Nah kapasitas yang 4.800 mAh itu ada di harga hampir 2 kali lipatnya gitu kan, 100 lebih gitu kan untuk sepasang gitu. Nah mau nggak mau Anda harus beli 2 pasang gitu kan, artinya untuk yang kapasitas 2400 mAh saja Anda sudah mengeluarkan biaya Rp120.000 karena ini 3 baterai gitu kan. Apalagi kalau mau yang 4.800 mAh gitu kan, bisa Rp200.000 gitu. Nah itu jadi kembali ya, Anda mau butuh yang mana gitu kan, kemudian mau yang branded atau enggak gitu kan, karena banyak merek gitu kan. Tapi saya menyarankan sih yang branded. Kalau kemarin saya beli kan coba-coba gitu kan, senang-senang saja lah gitu. Itu pengaruhnya di daya tahannya dan kapasitasnya yang memang real gitu kan. Yang ketiga seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, motornya gitu kan, motor penggeraknya ini bisa di-upgrade, dan karena menggunakan motor Tamiya biasa ya, dan ini harganya relatif lebih murah, sangat murah saya bilang. Untuk RC kelas ini nggak usah banter-banter sekali gitu kan, paling pakai yang harga 15.000 gitu kan, karena dinamo custom gitu kan, dinamo tune up gitu, upgrade itu mulai dari harga Rp12.000 gitu kan, sampai paling mahal saya pernah beli itu Rp50.000. Nah pakai yang Rp15.000 saja, nggak usah yang terlalu mahal, nanti malah susah nyetirnya. Tinggal diaplikasikan ke sini.
Jadi kira-kira mana yang worth it menurut Anda? Oke, saya ulangi ya, ban itu 100.000 belum termasuk housing dan as. Oke, harga berbeda-beda ya setiap penjual. Yang kedua, baterai. Oke, baterai ini katakan kita pakai yang 2400 mAh ya. Mungkin durasi main bisa sekitar 45 menit gitu kan, sampai 1 jam. 2400 mAh yang merek rada branded, merek S, itu 60.000 rupiah, 60 ribuan gitulah. Nah, Anda harus beli 2 set, artinya sudah keluar sekitar 120 ribuan untuk baterai saja. Yang ketiga itu motor penggerak. Motor penggerak ini pakai yang non branded gitu kan, itu ada di harga 15 ribuan saja. Tapi Anda tentu harus ada keahlian nyolder ya. Jadi kira-kira mana yang menurut Anda worth it untuk mengupgrade RC murah ini? Terima kasih telah menonton video ini, dan terus dukung channel saya dengan klik like, subscribe, dan komen yang membangun. Dan kita akan bahas lebih banyak barang lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.